Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Imam Malik, ada orang yang ngajak debat. Apa kata Imam Malik? Kalau kamu belum tahu agama kamu, cari aja sendiri. Saya udah paham. Kenapa Imam Malik tidak mau berdebat? Karena berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, "Ana za'im bi baitin bi rabadil jannah." Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia di pihak yang benar. Bang, tadi nih beli nasi uduk nih. Di sini nasi uduk. Ya, cepet amat mau habisnya. Nasi uduk. Nasi uduk kok di sini. Nasi gurih. Nasi uduk. Ini nasi gurih. Kok di Medan itu kayak gini namanya nasi gurih. Nasi gurih. Kok nasi uduk? Nasi uduk di sini namanya ini. Nasi gurih. Pakai bakwan. Pakai bakwan, pakai sambal kacang. Enak banget makan tapi cepet-cepet habis sama makannya dah. Nasi gurih. Nasi uduk. Nasi gurih. Di mana nganunya gurih nasi doang kalau gurih. Nasi aja diperdebatkan. Berdebat itu dilarang. Apalagi berdebat yang nggak berguna. Ini kan masalah nggak berguna kayak gini. Bahasa-bahasa itu kan berbeda-beda. Kok di Medan nasi gurih? Ya udah, tapi bahannya sama ya. Sama aja rasanya, namanya berbeda. Nasi pakai santan. Sekarang gini aja. Kita dengarin nasihat Ustadz tentang berdebat itu. Apa kriteria boleh berdebat? Nih, kita dengarkan kata Ustadz ini, ya. Kita dengarkan. Nggak guna kita berdebat-debat kayak gini. Nasi gurih, nasi uduk sama aja, beda. Ya udah, yang penting bahannya sama, cuma panggilannya beda sebutan. Kita dengar aja. Ustadz yang berilmu, ini orang berilmu. Orang berilmu wajib kita dengar karena dia bicara pakai hadis, pakai Quran. Iya, ini kan cuma nasi gurih, nasi uduk. Udahlah. Jadi siapa saja yang bicara berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih, itulah kriteria ciri-ciri. Ulama pewaris Nabi. Jangan ustadz-ustadz mimbar yang raja dongeng ngomong berdasarkan pendapat hawa nafsu. Nah ini ustadz berilmu kok bicara hadis Quran. Ini baru ustadz, bukan pendongeng, bukan pelawak. Ayo kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Kapan Anda harus debat? Kapan tidak? Seseorang boleh berdebat apabila dia memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah syarat yang berhubungan dengan niat. Kalau seandainya niatnya baik, maka dia boleh berdebat. Tentunya dengan ada syarat-syarat yang lain. Kalau niatnya jelek, maka dia tidak boleh berdebat sama sekali walaupun syarat-syarat yang kedua dan ketiga nanti terpenuhi. Syarat seputar niat. Niatnya haruslah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya niatnya tidaklah benar, maka tidak boleh. Contoh niat yang baik, misalnya bentuknya adalah tafaqquh fid din, bentuknya adalah tanasuh dengan orang lain. Misal, ada orang mendapati temannya memiliki penyimpangan, kemudian dia mengajaknya diskusi, lama-kelamaan kemudian jadi debat. Kalau seandainya di dalam hatinya, dia ingin supaya temannya ini kembali kepada kebenaran, kembali kepada Islam, maka niat ini adalah niat yang baik. Di situ ada satu celah untuk boleh berdebat. Atau dalam rangka untuk, misalnya, ya, ingin supaya orang-orang tahu kebenaran, maka ini diperbolehkan dalam rangka untuk dakwah. Allah Subhanahu wa taala memberikan legalisasinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia itu untuk bisa mengikuti jalan Allah dengan cara yang hikmah, dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang baik. Dan pada titik-titik terakhir nanti, apabila orang itu butuh untuk berdiskusi atau berdebat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan engkau mendebat mereka, tentunya dengan cara-cara yang baik. Adapun niat-niat yang jelek, maka tidak boleh sama sekali untuk berdebat. Di antara niat-niat yang jelek, misal hanya untuk membantah
yang sebenarnya sudah ketahuan bahwasanya itu adalah benar. Tapi dikarenakan tidak mau, tidak suka dengan kebenaran tersebut, kemudian dibantah. Maka ini adalah tercela. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'min, "Wajadalu bil batili liyudhidu bihil haq." Mereka mencoba untuk membantah dengan menggunakan kebatilan dalam rangka untuk menolak kebenaran. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh niat yang lain yang juga tidak diperbolehkan atau niat yang jelek dalam berdebat adalah hanya untuk memperlihatkan kepintaran, izharul fitnah, izharul zaka, hanya untuk memperlihatkan kuatul hujjah. Dilihat, oh supaya orang ini hebat sekali dalam berdebat. Kalau demikian, ini adalah bentuk-bentuk kesombongan, karena ini bentuk pamer ilmu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidaklah masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Contoh yang lain dari niat yang jelek adalah manakala seseorang itu berdebat hanya dikarenakan hobi debat. Kita dapati sebagian orang memang dia senang dengan yang namanya debat. Ya, ada dicari memang forum-forum di mana di situ ada berdebat. Dikarenakan memang hobi. Diundang untuk berdebat senang. Maka yang seperti ini juga tercela. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, "Inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khosim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang paling keras penentangannya dan paling suka berdebat. Syarat kedua kita boleh berdebat adalah apabila maudhu'ul mujadalah, topik dari perdebatan itu adalah topik yang diperbolehkan oleh syariat untuk diperdebatkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat maka tidak boleh. Contoh topik yang boleh diperdebatkan misalnya ada hukum-hukum terbaru seputar safar, hukum terbaru seputar muamalah, jual beli, model-model yang terbaru, jual beli online, model dropshipping, kemudian BPJS misalnya, ya, asuransi, dan hal-hal yang lain sifatnya baru. Kemudian orang beradu dalil, berdebat untuk menentukan hukumnya, maka boleh. Dikarenakan kita butuh untuk mengetahui hukumnya. Tapi kalau topiknya adalah topik yang tidak diperbolehkan, maka tidak boleh. Misalnya, berdebat tentang keberadaan Allah, berdebat tentang kebenaran Allah, kebenaran Nabi, kebenaran Al-Quran, keberadaan surga, adanya surga dan neraka, yang sudah pasti secara dalil, maka tidak boleh lagi ada perdebatan di sana. Barang siapa yang berani memperdebatkannya, maka dia masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala untuk berdebat dengan debat-debat yang tercela. Contoh yang lain dari topik perdebatan yang sebenarnya tidak boleh diperdebatkan adalah perdebatan yang nggak penting. Topik yang sama sekali tidak butuh untuk diperdebatkan. Misal, manakah yang lebih dulu, ayam atau telur? Telur atau ayam? Ini topik yang tidak perlu sama sekali diperdebatkan oleh manusia. Atau misalnya topik-topik yang kekinian seputar politik, yang kebanyakan orang memang senang berdebat untuk masalah politik, yang sebenarnya kita tahu permasalahan-permasalahan demikian itu adalah permasalahan yang tidak ada habisnya. Untuk diperdebatkan, untuk dijadikan adu kekuatan, dijadikan untuk memperlihatkan kepintaran, analisis yang baik untuk politik, maka ini sebenarnya adalah topik yang tidak layak untuk diperdebatkan. Syarat ketiga supaya kita boleh berdebat adalah kita perhatikan diri kita dan yang diajak debat. Diri kita kalau ingin berdebat haruslah orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu, maka tidak boleh sama sekali Anda berdebat. Karena kalau orang tidak berilmu, lalu kemudian mendebat orang lain, bagaimana caranya dia bisa memahamkan orang? Kalau itu adalah bentuk dakwah, kalau itu adalah bentuk berdebat dengan ahli syirik misalnya, lalu kemudian tidak memiliki ilmu, bagaimana cara bisa memahamkan orang tentang masalah tauhid dan syirik? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, tidak akan bisa memberikan sesuatu itu. Ilmunya saja tidak punya. Bagaimana bisa mendebat orang, memahamkan orang kalau ilmunya tidak ada? Bahkan yang ada kebanyakannya, kalau seseorang itu berdebat dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu, kemudian dia berdebat dengan seseorang yang sebenarnya dia adalah orang yang menyimpang, tapi dia memiliki kekuatan dalam dalil, walaupun dalilnya sebenarnya membenarkan penyimpangannya. Kemudian diajak debat oleh orang yang sebenarnya berada dalam kebenaran, tapi tidak memiliki ilmu. Yang ada kemudian terjadi adalah orang tersebut kalah dalam perdebatannya. Lalu kemudian membuat fitnah. Akhirnya orang-orang lebih menganggap bahwasanya orang yang salah ini, yang menyimpang tadi, tetapi memiliki ilmu ini, dialah yang berada di kebenaran. Adapun lawannya yang tidak memiliki ilmu ini, walaupun dia benar,
justru berada dalam penyimpangan. Kemudian kita perhatikan yang diajak debat. Kalau sekiranya orang tersebut adalah orang yang bisa diajak kebenaran, silakan Anda berdebat. Tapi kalau seandainya orang yang diajak debat adalah orang yang kira-kira memang keras hati, yang diberi ketahukan dalil ini dan itu dia tidak mau menerima, maka tidak boleh Anda berdebat dengannya. Lebih bagus Anda meninggalkannya daripada mendebat orang yang keras hati dan tidak mau menerima kebenaran sama sekali. Ada perkataan yang sangat banyak dan bagus dari Imam Syafi'i. Seperti beliau mengatakan, kalau aku berdebat dengan orang jahil, aku tidak pernah menang. Dikarenakan orang jahil, mereka berdebat dengan akalnya dan nafsunya. Imam Syafi'i mengatakan, saya didebat oleh orang pandir, didebat oleh orang bodoh. Tapi saya diam saja. Orang bertanya, kenapa kau diam saja? Kenapa tidak ada debat? Maka saya mengatakan, saya lebih pilih untuk menjadi kayu gaharu. Semakin dibakar, semakin wangi. Kalau saya tidak mau berdebat dengannya, saya diam saja. Dia membakar saya dengan nafsunya untuk mendebat saya, lalu kemudian saya biarkan saja. Maka saya seperti kayu wangi ketika dibakar, semakin wangi. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi rabadul jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Rasulullah SAW mengatakan, saya jamin satu buah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di atas kebenaran. 3 syarat tadi penuhi. Niat, topik, Anda dan yang diajak debat. Kalau ini tidak terpenuhi, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, maka tinggalkan perdebatan dan Anda menerima insya Allah sebuah rumah di tepi surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW.